Coba. Dia sedikit lagi apa baru masuk? Iya. Nah, sudah tuh. Oke. Iya, beda ya. Sama kan? Ya. Coba 1, 2, 3. Halo Sobat CKN. Selamat datang lagi di BPJS On Air season 14. Nah, kali ini kita dengan tema pertanyaan seputar tentang JKN. Kali ini dengan suasana yang baru, Kakak Yesi, ruangan yang baru, semangat baru pastinya. Iya, jadi teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Nanti kami akan berusaha untuk menjawab sebisa mungkin seputar JKN. Iya, betul. Okay. Bentar ya, sambil menunggu. Terima kasih. Ya, mungkin sobat-sobat JKN di sana pengen tanya nih tentang gimana ya cara mendaftar lewat mobile JKN atau ada kendala-kendala pada saat pendaftaran. Boleh juga ditanyakan, nanti kami menjawab setiap pertanyaan yang ada. Tadi kita belum memperkenalkan diri. Oh iya, dengan saya Yesi dan dengan saya Gita. Pokoknya kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman nggak usah ragu, boleh langsung tanya. Di-share juga nih live kita hari ini biar makin banyak yang tahu tentang program JKN nih Kakak Yesi ya. Iya, benar banget. Nih ada yang tanya kita, kalau BPJS sudah ada program untuk pemutihan iuran belum ya? Untuk saat ini belum ada sih Kak Yesi ya. Iya, kita belum menjalani itu. Tapi yang sudah dilalui sudah dilalui itu adalah program rehab gitu ya Kak. Jadi teman-teman kalau misalkan ada tunggakan nih, itu boleh nih ikut program rehab. Nah, untuk sistem pemutihan sendiri tuh ternyata belum ada di kami, belum dijalankan. Nah, sistemnya biasanya misalnya ada teman-teman sudah lebih dari 10 tahun atau bahkan ada yang menunggak 5 tahun, itu mungkin yang dimaksudkan pemutihan adalah 3 tahun sisanya, karena yang akan dibayarkan oleh teman-teman hanya 25 bulan atau 2 tahun 1 bulan gitu. Jadi biar mau tunggakannya itu 10 tahun pun, tapi yang dihitung hanya 2 tahun. Ya. Tapi tentu saja teman-teman harus melapor. Kalau nggak melapor, kita nggak bisa proses. Benar sekali. Ya teman-teman. Ada lagi pertanyaannya, boleh nih teman-teman. Jadi semisal teman-teman merasa itu agak berat,
boleh ikut program rehab. Nah, program rehab itu adalah program pembayaran bertahap atau yang biasa kita kenal dengan cicilan gitu. Iya, Jadi teman-teman benar. nanti boleh akses fitur rehabnya itu ada di aplikasi mobile Mobile JKN. JKN. Nanti di situ bisa lihat tuh berapa sih kira-kira simulasi pembayaran yang akan dibayar oleh teman-teman sendiri. Nanti bisa pilih sesuai dengan kemampuannya gitu. Iya. Oh ini sudah ada nih, Kak. Dari Kak Reko, Kak mau tanya, apakah ada pelayanan administrasi tanpa harus datang ke kantor BPJS? Ada dong. Iya dong. Ada, banyak Namanya banget. apa itu Kak Gita? Ada Pandawa. Benar. Ada juga teman-teman sekarang nih yang paling terbaru adalah Viola Kak Yesi. Betul. Jadi teman-teman bisa mengakses layanan administrasi tanpa harus ke kantor. Jadi cuma di rumah ataupun di kafe, mau dimanapun itu, bisa melalui Zoom. Jadi teman-teman tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor gitu. Yang penting punya paket data ya. Iya benar. Harus ada paket data, soalnya harus terhubung dengan internet. Iya, cuma modal paket data doang, kita sudah bisa mengakses layanan informasi gitu, pelayanan administrasi dan sebagainya. Bahkan teman-teman juga bisa melakukan pengaduan nih Kak Yesi melalui layanan, ada yang namanya kanal layanan non tatap muka. Itu dia tadi Viola, ada Pandawa. Dan juga sebenarnya kalau teman-teman mau melakukan pelayanan administrasi boleh juga nih lewat mobile JKN. Iya, betul, bisa juga. Jadi nggak usah ke kantor. Iya. Oh iya, nomor Pandawanya yaitu 0811 8165 165. Ya, sudah terjawab ya Pak Riko. Jika ada pertanyaan yang lain lagi yang mau ditanyakan, boleh loh ditanya-tanya yuk, di-share. Di tap layarnya. Tap layar. Iya, biar semakin banyak yang tahu informasi. Iya, benar. Jangan lupa ya Kak Erik yang lagi nonton kami, jangan lupa untuk tap layar. Yuk. Ada lagi pertanyaannya dari teman-teman nih. Kalau yang terbantu sekali, benar sekali, terbantu sekali Kak Riko. Jadi misalnya Kak Riko lagi kerja, Kak Riko nggak usah ke kantor BPJS, bisa WA saja. Oh ini ada yang bertanya lagi nih Kak Geta, kalau bayinya baru lahir, bagaimana ya cara mendaftar lewat aplikasi Pandawa? Jadi teman-teman di aplikasi Pandawa itu ada nanti ada 3 tampilan. Jadi setelah teman-teman chat di Pandawa itu nanti ada pilihan administrasi, informasi dan pengaduan. Nah di situ nanti tinggal pilih saja nih untuk administrasi. Nanti untuk pendaftarannya boleh langsung di administrasi itu. Nanti ada pilihannya pendaftaran, teman-teman boleh langsung pendaftaran di situ. Iya. Gitu. Tapi untuk bayi baru lahir itu masih mengikuti NIK ibunya Kak Yesi. Iya, misalnya bayi nyonya Yesi. Ya. Soalnya yang ini belum menikah ya guys, jadi jangan dulu, harus nikah dulu. Oke. Iya, nanti setelah itu kalau sudah ada kartu keluarga, sudah ada akta kelahiran si bayinya, boleh nih langsung diganti, diupdate namanya sesuai dengan NIK-nya yang sudah terdaftar begitu. Jika sudah ada NIK-nya paling lambat berapa bulan Kak Geta? 3 bulan. Benar sekali. Jadi jangan sampai lewat 3 bulan ya, sobat-sobat JKN. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau cuma sekedar mau ganti nama nih, misalnya ada nama yang salah di kartunya, atau misalnya mau ganti perubahan nomor HP ataupun alamat, tidak perlu jauh-jauh ke kantor. Bisa saja lewat Pandawa, bisa lewat kanal-kanal layanan itu gitu. Jadi tidak perlu langsung lama-lama ke sini. Dan Kak Yesi, sekarang itu tidak ada yang namanya kartu lagi. Kartu dari teman-teman sobat JKN itu bisa diakses di mobile JKN. Kartunya itu berupa kartu digital yang nantinya bisa diakses melalui aplikasi mobile JKN dan nanti
berupa ini PDF filenya. PDF gitu. ya. Jadi Oke. teman-teman yang mungkin memerlukan kartu fisik Ya. tidak ada kami Sudah tidak ada. lagi pakai nik saja. Boleh pakai nik Ya. atau kartu Jadi yang gitu. katanya sudah hilang nggak apa-apa karena bisa pakai nik KTP. Iya, Ya. Oke, ada yang bertanya lagi nih Kak Geta. Kak, kalau saya domisilinya di Tual, tapi saya ingin, saya lagi liburan di Ambon nih. Gimana ya kalau misalnya amit-amit kalau pas sakit gitu gimana ya? Berobatnya gimana? Apakah harus ke Tual lagi, balik lagi atau bagaimana ini Kak Geta? Tidak perlu ke Tual dong. Oh iya, berarti ke Benteng ya? Jadi teman-teman, untuk peserta yang berada di luar kota itu tidak perlu khawatir ya, karena bisa mengakses fasilitas layanan di fasilitas kesehatan terdekat, tapi itu hanya dibatasi 3 kali di dalam 1 bulan gitu. 3 kali di dalam 1 bulan itu. Jadi misalnya teman-teman belum sempat untuk menghentikan fasilitas kesehatannya, tidak perlu khawatir karena masih bisa dilayani gitu. Tapi sebaiknya kalau memang mau berpergian dan tahu itu akan lama di sana, boleh nih langsung diganti fasilitasnya Kak. Tidak perlu jauh-jauh ke kantor, bisa juga melalui aplikasi Mobile JKN. Ke Pandawa. Iya. Yang penting pastikan ada paket datanya ya guys. Oke. Oh ini ada dari Marvin. Kak mau tanya, kalau BPJS statusnya nonaktif hingga akhir bulan, kenapa ya? Nonaktif akhir bulan itu karena kakak baru selesai ini ya di perusahaannya atau seperti apa gitu? Iya, nanti karena biasanya ada dulu ya, dulu. supaya kita paham apa yang kakak tanyakan. Karena biasanya untuk yang nonaktif akhir bulan itu, untuk teman-teman yang baru resign atau yang memang sudah selesai masa kontraknya di perusahaan tertentu, jadinya itu statusnya seperti itu dari perusahaan. Oh, masih terhubung dengan berarti sudah pernah. Berarti ini bekas dari tempat yang sebelumnya. Kalau misalkan kakak belum pernah upgrade belum pernah dialihkan ke kepesertaan mandiri, ya berarti masih nonaktif nih Kak, masih tetap terikat dengan yang sebelumnya. Kalau kakak mau aktifkan, berarti artinya kakak harus mengalihkan ke jenis kepesertaan mandiri biar langsung aktif nih gitu. Kak mau tanya, kalau kecelakaan lalu lintas apakah korbannya ditanggung BPJS? Ditanggung dong. Ditanggung. Iya, tapi gimana tuh Kak untuk kriterianya untuk untuk kecelakaan? Dari pihak BPJS menjadi penanggung kedua, tapi yang jelas harus ada laporan dari kepolisian. Seperti itu. Buat Kak Marvin nih, misalnya mau dialihkan ke mandiri, boleh nih Kak langsung saja lewat aplikasi lewat WhatsApp, lewat Pandawa, bisa langsung pilih pengaktifan kembali kepesertaannya. Dari situ nanti diarahkan tuh, nanti ada diminta untuk foto KTP, foto bersama KTP, ada buku tabungannya, ada juga nanti permintaan untuk kartu keluarganya. Diikuti saja langkah-langkahnya, dipastikan itu nanti bisa kok untuk langsung dialihkan ke mandiri. Tapi itu perlu 14 hari setelah masa pendaftaran baru bisa aktif gitu. Ya, setelah dibayar ya iuran pertamanya. Iya. Yuk teman-teman tap-tap layar lagi, ditanya-tanya lagi. Begini Cok. Kenapa ya algoritmanya? Apa karena ketemu pindah tampak? Pindah tampak jadi juga kan? Apa orang lagi kerja ya? Yaks.
Oh ini ada dari Kingslayer. Kak pindah Vaskes berapa lama aktifnya? Bila pindahnya di akhir bulan, apa bisa awal bulan langsung aktif? Iya, jadi untuk pindah Vaskes itu bisa langsung bisa aktif di Vaskes yang baru itu tanggal 1 di bulan berikutnya. depannya, Jadi ya, misalnya betul. kita alihkan di akhir bulan, berarti di tanggal 1 bulan Februari baru kakak akan terdaftar di Vaskes yang Berikutnya, terbaru iya. gitu, Vaskes berikutnya. Tidak perlu jauh-jauh, hanya melalui Mobile JKN sudah Iya. bisa kok kak. Atau Pandawa. Iya. Tapi kalau misalkan melalui Mobile JKN ini kayak sih cuman Iya. bisa 3 bulan sekali untuk memindahkannya. Jadi misalnya sudah dipindahkan bulan ini, berarti Iya. di bulan April. April baru terbaca lagi, baru bisa pindah lagi Betul. vaskesnya. Iya. Jadi pastikan dipastikan dulu, diperhatiin dulu sebelum mau pindah vaskes karena tunggu 3 bulan lagi nih baru bisa diganti lagi. Iya, nggak bisa setiap bulan ya, Ya, Kings. gitu. Ini ada The Life of Alda. Halo, Ma. Ih, halo. Ini nih, Mama Geta ya. Iya, The Life of Alda. Siapa tahu ada pertanyaan yang ditanyakan. Boleh terkait nih. program JKN Kakak, ya, iya. bukan terkait Mama Geta. Iya kak, iya sih. Iya kak. Oh iya sih, halo. Kakak Alda jangan lupa tap layar, di-share live-nya. Ya. Bagaimana tampilan kita terbaru? Iya. Background yang baru. Iya, share dulu ke papa supaya papa juga tahu kan. Ada Kak Rohani 589. Halo Kak, kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung ditanyain ya. Ya, halo. Yang bergabung juga ada yang mau tanyain, yuk silahkan ditanyakan. Silahkan. Oh iya, ini The Life of Alda. Kakak sekarang kalau beta mau urus BPJS bisa tanya Pandawa kali sih. Iya, Sudah bisa jadi duta Pandawa kakak. Duta Pandawa sudah bisa. Kakak pindah vaskes pakai JKN harus verifikasi scan muka ya? Bisa kok, tanpa scan wajah bisa kok. Iya. Jadi misalnya scan-nya itu gagal, bisa pakai PIN yang 6 angka itu. Iya, jadi kakak Kingslayer kalau misalkan lupa PIN, ya usahakan jangan dilupakan PIN-nya. Tapi kalau misalkan sudah lupa masih bisa juga sih untuk di reset lagi PIN-nya. Yang penting nomor HP-nya masih aktif, alamat emailnya juga masih aktif, terus sudah bisa dirubah PIN-nya. Iya, Kak Kingslayer. Kingslayer ini kayaknya papa ya? Bukan. Papa siapa? Oh itu bukan. Papa siapa? Tapi serius guys, kemarin beta sakit, beta berobat pakai BPJS Sumberna kan. Iya kan, jadi BPJS itu sangat membantu loh teman-teman. Dan jangan tunggu sakit dulu baru diperhatiin. Iya. Jadi yuk semuanya daftar jadi peserta JKN. Karena dengan membayar iuran sekali saja setiap bulan, tapi manfaatnya tuh lebih daripada iuran yang kita bayar per bulan. Yuk. Nah, selain untuk manfaat untuk kita juga bisa gotong royong untuk peserta-peserta yang lain dengan berbagai latar belakang kesehatan yang berbeda. Tapi
dengan kita bergotong royong, kita bersedekah, tentu juga akan diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Oke. Iya benar. Ini acara apa? Acara darurat. Oke. Kakak screening kesehatan. Wah, mantap. Ya betul, Mantap, harus betul. screening riwayat kesehatan. Nah, Kakak Gita sendiri sudah screening belum? Sudah dong. Sudah. Kita harus Sudah screening dong. 1 Iya. kali setiap tahun. Hanya 1 kali dalam setahun, guys. Iya, betul. Gitu. Di situ sudah bisa diketahui nih risiko penyakit apa sih, hanya melalui screening riwayat kesehatan gitu. Tampilan studio baru sudah oke Kak, cuma mau saran tampilan nomor Pandawa dan call centernya juga. Iya, baik. Siap Kak, nanti ya. Iya. Oh ini, papanya namanya Hotar. Oh iya, bilang papanya join juga dong, jangan lupa tap layar ya. Alda bilang papanya ya. Biar papanya harus mensupport, ya kan? Harus setiap pasang harus saling mensupport. Ya. Ini acara apa? Itu, tapi supaya tahu juga, supaya papanya Alda juga harus tahu screening tentang juga program JKN dan dipastikan sudah screening juga. Harusnya sudah ya. Iya, harusnya sudah, kan sudah pernah kasih testimoni itu, berarti harusnya sih sudah screening. Iya. Oke. Oh gitu ya, selamat ya untuk papanya yang lagi dinas, tetap semangat dan kalau bisa tetap nonton live TikTok BPJS on Air ya, supaya tahu tentang program JKN. Oke. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Kalau mau bertanya boleh langsung tanya-tanya nih. Ya. Terus kalau sekedar mau cek status kepesertaan apa harus ke kantor Kakak Yesi? Oh, nggak perlu dong. Tidak perlu. Jadi teman-teman, kalau cuma mau cek status kepesertaan apakah saya dan keluarga saya aktif atau tidak aktif, itu juga boleh, sangat boleh melalui Pandawa atau Mobile JKN. Gitu. Yes, betul, dari Pandawa aja guys. Pandawa aja. Cukup modal nik, tanggal lahir, itu teman-teman sudah bisa nih tahu status kepesertaannya. Ya. Gitu. Oh ini ada tanya lagi, saya daftar aplikasi Mobile JKN tapi kode OTP-nya nggak dikirimkan. Nah, kenapa itu? Coba dipastikan ya. Pulsa ya. Pulsa SMS. Pulsa biasanya harus ada ya, guys. Gitu. Kalau mau didaftarkan, teman-teman pastikan dulu nomor HP-nya aktif, pasti ya. Terus dipastikan dulu ada pulsa biasanya. Karena kode OTP-nya masuk kirim lewat SMS. Iya, lewat SMS. Gitu. Karena banyak banget nih yang mengeluh soal itu, ditunggu kode OTP-nya ternyata tidak masuk, ternyata pulsa biasanya tidak ada. Gitu. Apalagi ya yang mau ditanyain teman-teman? Halo Kak Tiara, tap layarnya dong. Komen ya. Tap layar. Tap layar ya, komen ya. Komen ya di TikTok-nya. Terus biasanya tuh Kak, nih banyak pertanyaannya nih. Misalnya saya itu pekerja dan suami saya juga bekerja. Otomatis kan iurannya dipotong nih Kak. Gitu, dua-duanya. Terus misalnya saya punya 4 anak, apakah banyak ya Kak?
Apakah yang duanya bisa masuk di saya, duanya bisa masuk di suami saya, atau gimana tuh Kak Iya, Esi? nah jadi kalau untuk, tanggungan itu biasa di kelas yang paling tertinggi, yang lebih tinggi. Iya Misalnya, benar sekali. suaminya yang ini golongan 4, misalnya dari istrinya golongan 3, sorry, misalnya dari suaminya golongan 1 dan istrinya golongan 2, pasti yang paling tertinggi ya, yang diambil untuk tanggungan di anaknya itu. Gitu. Iya. Jadi keempat anaknya itu tetap ditanggung, tergantung apa nih Kak, segmen kepesertaan apa? Iya, jadi kalau untuk pekerja itu menanggung 3 anak ya 3 Kak, anak gitu. aja. Jadi kalau untuk Jadi anak keempatnya nanti bisa di mandiri mandiri, ya. ya. Yes, iya betul. Mhm. Biasanya juga sih, ini berkelanjutan gini Kak. Jadi misalnya anaknya sudah berusia 21 tahun, jadi Iya, tanggungannya cuma sampai di 21 tahun. Bisa betul. dilanjutkan kecuali anak tersebut itu masih melanjutkan kuliah. kuliah, Iya, masih melanjutkan pendidikannya sampai di umur 25 25 tahun. tahun, Tapi setiap betul. tahunnya harus diperpanjang dengan surat keterangan masih kuliah Kuliah, atau iya, masih betul. melanjutkan pendidikan gitu. Iya, seperti itu. Nah, dengan selain kalau merencanakan untuk punya anak, tapi ketika nanti hamil itu juga sebenarnya ditanggung juga oleh BPJS, misalnya untuk USG-nya, Ya, ya untuk perawatan sebelum melahirkan dan setelah melahirkan melahirkan ada ditanggung oleh BPJS. BPJS. Jadi Iya, sebaik mungkin memanfaatkan yang ada. iya, Kalau ibu-ibu hamil nih yang mau melakukan pengecekan itu lebih bagus kok sebelum melahirkan gitu, biar betul. tahu dulu kondisi kesehatannya seperti apa, karena banyak banget nih yang tiba-tiba kan banyak ya yang merencanakan untuk normal tapi bisa juga tiba-tiba itu Iya, sesar karena sebelumnya iya, tidak ada tahu nih indikasi medisnya seperti apa gitu, betul. jadi lebih baik dipersiapkan dulu, boleh Iya. langsung ke fasilitas kesehatan yang terdaftar. Karena banyak banget Kak pertanyaannya tentang ibu hamil, karena ada yang bilang kalau ibu hamil tuh tidak ditanggung, tidak di-cover Oh, enggak. BPJS. Oh, Padahal ditanggung loh. BPJS tuh bahkan meng-cover sampai di operasi yang sangat Betul. mahal pun. Operasi Operasi sesar, sesar, semuanya. jantung, itu Iya, semuanya kan ditanggung oleh iya, BPJS. ditanggung oleh Tuh, cover. BPJS. Tidak mengeluarkan biaya apapun ya. Iya. Tanya-tanya lagi dong teman-teman. Ayo. Ada yang mau tanya-tanya terkait program JKN? Boleh nih. Kita cuma punya waktu sejam saja. Ternyata 30 menit sudah berlalu. Ya, ayo ditanya. Ayo ditanya guys.
Iya, ada yang bertanya juga Kak Geta, kalau untuk bayar iuran, kita bayar iurannya di mana aja? Banyak banget sebenarnya Iya, gitu. ya. Boleh lewat m-banking, boleh lewat Oh, Indomaret, iya. Alfamaret, ada juga lewat Kantor pos, e-money juga boleh ya Kak? Iya, betul, GoPay. GoPay, OVO, Iya, sebenarnya banyak semuanya banget yang bisa bisa, teman-teman iya. pakai gitu. Jadi sebenarnya tidak ada halangan untuk Iya sih, sebenarnya tidak tidak ada membayar hambatan iuran. ya, Iya, iya. tidak ada hambatan. Hambatannya kecuali uangnya Kak. Iya, Iya. benar juga. Tapi itu Tapi kalau untuk fasilitasnya ada ya gitu, fasilitasnya semuanya ada. ada. Dan iurannya pun terjangkau. Kelas 1 berapa kali ya Kelas Kak? 1 itu 150.000, kelas 2, kelas 2 100.000, dan kelas 3 35.000. Iya, benar. Ngomong-ngomong soal program JKN tuh sebenarnya kayak sih di aplikasi mobile JKN tuh sebenarnya sangat membantu dan hampir dikatakan komplit karena sebenarnya sudah banyak fitur yang disediakan di situ. Salah satunya yang baru keinget itu adalah yang baru nih adanya telehealth Kak gitu. Jadi misalnya teman-teman merasa lagi tidak enak badan, pokoknya intinya mulai merasa tidak kesehatannya mulai terganggu gitu. Iya. Boleh nih langsung psikisnya terganggu juga bisa ya. lewat telehealth namanya Iya, gitu. Teman-teman boleh konsultasi dengan dokter yang terdaftar di fasilitas kesehatan yang teman-teman pilih. Nanti bisa tuh langsung isi keluhannya. Iya, langsung dibales oleh dokternya tuh bisa langsung. Jadi kita lagi sambil ngechat sama dokter juga boleh gitu. Jadi Selain itu nggak usah keluar dari kantor gitu ya. Gitu. Jadi langsung ini aja. Iya benar. Selanjutnya ada juga info fasilitas kesehatan, info lokasi fasilitas kesehatan yang terdekat ya dengan posisi kita gitu. ya. Bisa langsung di situ. Ada juga info ketersediaan tempat tidur Kak. Nah gitu. Jadi misalnya tiba-tiba gitu dalam keadaan urgent mau dirawat ke rumah sakit tapi takut nih tempat tidurnya di sana full gitu dan semuanya boleh langsung dicek dulu di mobil JKN. Gitu. Kalau sudah tersedia boleh baru langsung ke sana. Sangat dipermudah guys. Tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak perlu diragukan karena semuanya sudah tersedia, sudah ada. Tuh. Apalagi sekarang ada antrean online gitu. Ini yang wajib bagi peserta JKN karena antrean online ini juga sangat mempermudah. Teman-teman sudah boleh langsung ambil dari rumah dengan antrean online itu. Teman-teman sudah tahu nih nanti di jam berapa akan dilayani. Jadi misalnya di jam 10 estimasinya di jam 10. Dari jam 7 sampai jam 9 tuh masih bisa nih melakukan aktivitas yang lain gitu. Jadi sudah tidak ada penumpukan di fasilitas kesehatannya, sudah tidak ada nunggu lama lagi di fasilitas kesehatannya gitu. Jadi sangat mengefisiensi waktu. Efisiensi waktu banget. Ini Alda juga nanya nih, kalau mau pindah Vaskes bagaimana ini? Kalau mau pindah Vaskes nanti pilih di menu perubahan data, terus nanti tinggal pilih saja fasilitas kesehatannya, dokter atau klinik yang dipilih, kemudian nanti langsung diarahkan di situ. Klik saja untuk pemilihannya, mau pilih nih yang untuk diri sendiri atau untuk satu anggota keluarga itu juga boleh. Nah, kan dia Alda ada mama dan papa ya, jadi langsung sekalian ya. Iya benar, mama dan papa. Jadi setelah itu sudah langsung terganti, tapi tergantinya per tanggal 1 di bulan depan. Iya benar. Nah kan sekarang posisinya mama papanya beda tempat ini Kak. Jadi bagaimana itu Kak untuk Vaskesnya gitu? Vaskesnya untuk Vaskesnya tuh boleh masing-masing, boleh masing-masing kan? Sesuai dengan memang dianjurkan sesuai dengan domisili. Iya, itu Kak Alda bisa kok Kak Alda. Jadi kalau papanya di Tual, mamanya di sini tetap bisa Kak Alda pakai Vaskes di masing-masing domisili kerja karena kan dua-duanya kan lagi kerja gitu.
Ayo di tap-tap layar guys, di share. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau mau tahu tentang pendaftaran, jadi kalau mau mendaftar, cuman cukup melampirkan NIK KTP ya dengan nomor rekening. Iya. Nah, nomor rekeningnya itu bank-bank mana saja Kak Jaka? Ada Mandiri, BCA. Kalau di Ambon ya ada Mandiri, Ambon. BCA, BNI, BTN dan BRI. Ya. Itu yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan di sini. Betul. Dan juga bisa auto debit. Ya, betul. Kan? Jadi misalnya takut lupa nih untuk membayar. Aduh. Sekarang sudah ada auto debit. Jadi nanti pemotongan tiap bulannya itu langsung. Iya, yang penting selama ada saldo di rekeningnya ya. Kenapa tumben ini nggak ada pertanyaan? Arya. Terima kasih Kakak Alda membagikan live-nya. Iya. Aduh, Kakak Alda. Oh iya, tentang yang viola itu, viola di KC Ambon itu setiap hari Senin ya sampai hari Jumat. Ya. Jam 2 siang. Jam sampai jam 3. Jam 1 sampai jam 3. Jam 1 sampai jam 3 siang misalnya teman-teman ingin menanyakan tentang program JKN, ada juga viola. Iya, gitu. Viola. Ada juga nih BPJS keliling. Ya, BPJS di PTSP sama di Dukcapil gitu. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke Wailela. Teman-teman yang ada di daerah sekitaran kota itu bisa mengakses di sana. Gitu. Atau lagi mager banget untuk keluar lewat Zoom aja ya Kak ya. Viola setiap hari ada.
Ya, ayo guys, tap-tap layarnya, ditanya. Ya, ini contohnya kayak Kak Geta yang lagi pilek. Dia ndak jauh-jauh ke dokter, dia cuma memanfaatkan fitur telehealth. Coba dijelasin Kak Geta gimana tuh. Jadi teman-teman hanya perlu ngechat dokternya gitu. Jadi misalnya kondisinya seperti apa, nanti biasanya dokter tuh mengarahkan dulu untuk minum obat yang ada di warung dulu nih. Misalnya tidak mempan, baru nanti bisa berkonsultasi lagi mengunjungi dokternya gitu kan. Tapi ini dokter yang terdaftar iya, tentunya dokter yang bukan sembarang dokter ya. Misalnya ke dokter papa, misalnya itu beda lagi ya. Harus yang dokter yang terdaftar. Ya. Kemudian gimana nih Kak, setelah berobat melalui telehealth, apakah dirasakannya sama aja ketika kita bertemu langsung atau sama aja sih sebenarnya, karena dokternya fast respon gitu. Nah. Dokternya sebisa mungkin. Iya. Sebenarnya bukan menerawang juga ya kita sakit apa gitu. Iya, karena kan dari keluhan, dari keluhan yang dirasakan. Jadi sama saja sih, sama kayak kita mengunjungi gitu. Tapi kita juga pasti akan tetap mengunjungi vaskesnya gitu kan. Karena misalnya kayak gini masih berlanjut, ya udah kita tinggal mengunjungi saja vaskesnya. Tapi yang perlu diketahui bahwa kita juga pakai kan ya Kak ya, untuk BPJS Kesehatan gitu. Dan tidak ada biaya yang dikeluarkan, dan obat-obatan pun memang di cover semua gitu. Misalnya belum sembuh pasti akan ditangani lebih lanjut lagi ataupun misalnya dirujuk. Kayak kemarin tuh ada 3 kali saya mengunjungi vaskes dokter gigi. Gitu, dan memang diperhatikan gitu karena ada perawatan lebih lanjutnya gitu. Dibeda-bedakan tidak dengan pasien? Tidak sama sekali ya. gitu. Bukan karena kakak pegawai BPJS ya kakak ya, memang kenyataannya seperti itu. Dan
kami kan dilayani sesuai dengan nomor antreannya Kak. Betul. Jadi misalnya nomor antrean itu ya memang dilayani sesuai dengan nomor antrean yang kita dapat Iya, gitu, yang tidak kita dispesialkan. Iya, benar Pegawai sekali. BPJS pun tetap antri melalui antrean online mobile JKN. Masuk pasang gigi ulang, Mbak. Ini Iya. masih dalam masa pengobatan. Masa pengobatan ya. Masih diobservasi dulu gitu. Iya. Gratis ya, gratis. Pasti gratis dong Kakak. Ya. Karena punya program JKN ya, Iya. jadi peserta program JKN. Obat-obatannya pun juga gratis gitu. Misal teman-teman dapat perlakuan yang tidak semestinya, misalnya disuruh beli obat di luar atau dokternya mungkin tidak ada di tempat saat jam praktek atau bahkan petugasnya tidak ramah. Nah ini biasanya sering kita dapat ini Kak, petugas tidak ramah. Itu kan tentunya bikin kita tuh tidak nyaman untuk berobat di situ. Teman-teman boleh melakukan pengaduan di kanal-kanal layanan yang kita sediain atau juga di BPJS 1 gitu. BPJS 1 ada pegawai BPJS Kesehatan. Dari BPJS Kesehatan. Gitu yang posternya itu biasa terpampang di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan gitu. Teman-teman, ada nomor HP-nya di situ. Boleh dihubungi di jam kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Tentunya dari jam 8 sampai jam 5. Gitu. Jadi semua tidak pernah dibatasi, bahkan BPJS Kesehatan itu sangat menerima saran dan kritik dari teman-teman sendiri. Untuk apa? Untuk fasilitas kesehatan yang berkualitas sebenarnya. Iya benar. Jangan sampai tunggu sakit baru mau buat jadi peserta JKN, itu udah terlambat ya guys. Benar. Karena nanti akan aktif lagi 14 hari kemudian. Jadi sediakan payung sebelum hujan. Cia. Kelihatan beda umur tuh. Beda umur. Benar lagi. Ternyata Kak Alda sangat setia ya. Iya. Bagikan dulu. Karena Kakak Alda juga telah merasakan manfaat program JKN. Ya, benar. Sudah masuk diberikan. Iya, benar banget. Jadi harus saling support ya Kakak Alda. Iya. Yuk ditanya lagi guys, tinggal sekitar 15 menit lagi live-nya akan berakhir. Oke. Aduh, nggak boleh tuh sampai lupa. Papanya nggak boleh sampai lupa itu. Coba kan dikasih ingat dulu ya, papanya untuk saling support. Apalagi program JKN ini sangat bermanfaat untuk kita, untuk keluarga, atau untuk siapapun. Iya, benar sekali. Bilang papanya jangan lupa bayar iuran ya. Iya, supaya program JKN-nya, status keaktifan kepesertaannya tetap aktif. Benar sekali. Oh iya, itu benar juga nih. Lama-lamanya kita buka semua di sini. Berbuat. Kita di situ. Hai Belen, tanya-tanya dulu. Yuk Bel, ayo bertanya dong. Nah, atau yang kartu
kartunya nggak aktif karena tunggakan iuran, setelah melunasi tunggakan iurannya pasti langsung aktif. Iya, tapi kan misalnya dalam masa cicil nih, itu Iya. ternyata sayangnya kartunya belum bisa Iya. digunakan gitu. Jadi setelah masa pencicilannya selesai, Ya, lunasi dulu. iya, setelah lunas baru teman-teman bisa di sana. Kalau periksa kacamata dan pasang kacamata mau ditanggung dong. Ditanggung pastinya. Tuh. Barang kenapa? Kakak mata Susaki. Diperiksa juga ditanggung, Kak. Nah, di optik mana saja itu? Itu bisa dicek di Mobile JKN. Di Mobile JKN. Yuk dibuka Mobile JKN-nya. Di info lokasi fasilitas kesehatan ada tuh. Ini, ayo, tatap layarnya. Di info fasilitas kesehatan. Info lokasi fasilitas kesehatan. Ada lagi pertanyaannya, teman-teman? Tersisa 15 menit lagi ya kakaknya sih ya? Iya, 15 menit lagi. Jadi yuk bertanya. Itu datang untuk prosedur penggunaan kacamata itu nanti mengunjungi fasilitas kesehatan, tentunya itu mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu. Berarti itu di dokter yang terdaftar atau di klinik yang terdaftar. Jadi nanti dokternya itu periksa dulu nih matanya. Setelah itu semisal nanti harus dirujuk, dokter akan mengeluarkan surat rujukan. Nah, surat rujukan itu yang nanti dipakai di klinik yang mau digunakan atau di optik yang mau digunakan. Nah, nanti misalnya untuk ada arahan untuk penggunaan kacamatanya itu nanti didapatkan pemotongan sesuai dengan kelas yang ada gitu. Iya, benar. Bawa kartu BPJS yang perlu dong, bisa pakai Mobile JKN atau pakai kartu KTP, itu sudah sangat akurat. Jadi tinggal pakai saja nicknya yang ada di KTP. Gitu. Ya, seperti itu ya. Terus ada tanya lagi nih, syarat urus BPJS Kesehatan yang gratis gimana ya Bu? Oh, untuk urus ini bukan di BPJS Kesehatan ya, karena ini untuk pengurusannya itu di kelurahan atau desa setempat, dan nantinya itu mereka mengusulkan ke dinas sosial atau dinas kesehatan yang nantinya akan diteruskan ke kami BPJS Kesehatan. Jadi ini
bukan ranahnya BPJS Kesehatan ya Kak. Itu ya Kak. Jadi kita sambil baca-baca DM dari teman-teman semua ya. Betul. Sambil kita balas nih, siapa tahu ada yang kita terlewat ya. Sambil menunggu pertanyaan dari Alda dan teman-teman. Atau sambil menunggu Papa ya Alda ya untuk join ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan setelah live, teman-teman mungkin belum sempat bertanya, boleh nih langsung tanya-tanya saja di DM kita. Gitu. Nanti kita akan bahas lagi di live selanjutnya. Oh, ini ada yang tanya, rehab cicilan BPJS apakah bisa melalui Pandawa, Kak? Oh, kalau rehab kita belum bisa lewat Pandawa. Rehabnya itu melalui aplikasi Mobile JKN. Gitu. Karena nanti di aplikasi Mobile JKN itu sudah ada langsung tuh Kak simulasinya. Jadi bisa langsung memilih di berapa bulan untuk masa pencicilannya. Tapi kalau untuk melalui Pandawa mohon maaf belum bisa. Iya, benar. Keizinannya tentang rekrutmen pegawai. Oh, nanti bisa mengakses website BPJS Kesehatan ya. Nanti terlihat di situ lamarannya di mana-mana aja. Lebih jelas. Gitu. Dan untuk teman-teman semua nih mungkin yang mau mengakses informasi terkait BPJS Kesehatan harusnya lewat website yang resmi ya Kak ya, biar bisa tahu tuh keaslian beritanya seperti apa. Jangan temukan hoax. Betul. Oh, ini tanya lagi nih Kak Geta. Misalnya saya mau menggunakan menggunakan BPJS saya di kota asal Malang, tapi vaskesnya saya itu udah berubah di kota Surabaya. Gimana itu Kak? Itu dia tadi masih bisa pakai 3 kali dalam 1 bulan di Malang berarti ya Kak ya itu. Tapi kalau Kakak menetapnya lama di Surabaya ya berarti disarankan untuk mengganti vaskes yang ada di Surabaya. Boleh tuh dicari lagi di informasi lokasi fasilitas kesehatan biar bisa nanti gampang untuk menuju ke lokasinya gitu aksesnya. Ya. Gitu guys, ada lagi pertanyaannya enggak? Kakak Alda ada pertanyaan lagi tidak? Oh, ini masih tentang PBI, penerima bantuan iuran pemerintah. Nah, kalau itu lebih ranahnya ke dinas sosial ya Kak, kalau mau lihat aktif atau tidaknya. Karena untuk pengaktifannya itu di dinas sosial atau dinas kesehatan ya Kak gitu ya. Benar. Pengusulannya dari sana, kami tidak ada wewenang untuk PBI itu. Oke, wah ini dari Santiago Bernabeu. Wow. Selamat sore. Juga. Ya, yuk tap-tap layar lagi guys. Dia tanya lagi, tersisa 10 menit lagi. Wow, 10 menit lagi tuh sing terasa ya ternyata. Gak terasa. 10 menit lagi. 10 menit lagi.
Yuk, ayo guys. 10 menit lagi. Atau mungkin teman-teman sudah banyak memahami ya Iya tentang Kak, program karena JKN. kita kan live-nya tiap minggu ya. Tiap minggu Mungkin kita sudah mulai live. paham tentang Ya, program jadi JKN. nggak ada yang perlu ditanyakan lagi ya, udah mengerti. Sudah Enak, banyak juga ya. nih Kak konten-konten yang disediakan. Ya. Dan mungkin semua orang sudah merasakan manfaat dari program JKN ini. Benar sekali, manfaatnya sudah dirasakan. Oh ini dari Hotaru. Ih, studionya bagus. Iya. Kalau orangnya? Terima kasih. Makasih ya. Mungkin nanti ada masukannya, bagusnya studionya nambah apa ya supaya lebih mengedukasi sobat-sobat JKN ini ya, Hotaru. Iya. Oh iya, benar banget. Ya siapa tahu Hotaru ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, tapi terkait program JKN ya, jangan yang lainnya. Oh iya benar. Kalau BPJS tanggungnya sampai 3 anak aja. Jadi kita nggak membatasi ya jika memang Hotaru dengan pasangan sudah merencanakan untuk berapa anak, tapi yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan hanya 3. Tapi jangan khawatir, untuk anak keempatnya bisa didaftarkan sebagai peserta mandiri. Nah, keempat, 5, 6 juga tetap bisa sebagai peserta mandiri ya. Oh itu papanya ya Alda ya. Oh anak pertama. Oh jadi sudah berapa anak ini Kak Alda? Kan Alda anak pertama, sudah anak kedua dan ketiga. Nah kalau keempat bisa didaftarkan sebagai peserta mandiri. Oh rencananya 5, nggak apa-apa Kak, karena walaupun ditanggung cuma 3, tapi nanti anak keempat dan anak kelimanya bisa didaftarkan sebagai peserta mandiri. Dan tentu saja demi kesehatan ibu agar tetap direncanakan, karena sudah dari sekarang 5 anak bisa direncanakan perbedaan untuk usia anaknya supaya ibunya juga nggak setengah mati ya, bahasa Ambonnya bisa direncanakan dari sekarang. Kak. Oh iya. Biasanya akan mati sendiri. Kenapa ini kan saya mati kayaknya belum 1 jam Kak? Yakin? Kemarin juga saya. Oh kemarin saya mati, kok bisa? Kita yang live kira-kira yang dia orang tuh akan mati otomatis. Tahu nih kemarin sih. Saya mati otomatis, padahal sudah mati. Tapi ada ingat? Iya. 5 menit kan ya? Kan kasihan, masa papanya baru masuk ngomong. Tentu materi kesudahan itu kan kawan November buat. Oh iya Kak Alda, jadi kalau kakaknya mau dihapus karena mungkin dia sudah 21 tahun ke atas dan sudah selesai kuliah bisa banget. Jadi nanti yang anak keempatnya yang lagi direncanakan nih bisa langsung masuk dalam daftar tanggungannya Papa Hotaru ya.
Ya, Pak Hotaro ini kayaknya sudah sangat memahami ya tentang program JKN ini. Mungkin sering diedukasi oleh mamanya ya, jadi sudah sangat paham tentang program JKN ya. Bagus, bagus. Oh iya, itu bagus sekali ya. Harus saling mengedukasi, apalagi program JKN ini kan untuk kesehatan